Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam channel Guru Lesmat. Dalam video ini, kita akan membahas materi Teorema Pythagoras. Sebelum kita masuk dalam materi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua dalam mempelajari materi Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku berikut ini. Segitiga siku-siku mempunyai 3 sisi. Salah satunya mempunyai sisi yang terpanjang yang disebut dengan sisi miring. Bunyi Teorema Pythagoras: kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Kalau kita wujudkan dalam rumusnya, C kuadrat sama dengan kuadrat sisi miring ini, C kuadrat, sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya, berarti A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Bentuk lainnya, kalau kita akan mencari A, mencari sisi ini bukan miring, maka A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Untuk mencari B ini, B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Ya, kita lihat 3 sisi berikut. Untuk mencari sisi C ini adalah sisi yang terpanjang, maka rumusnya sama dengan akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Untuk mencari sisi A, ini sisi A, bukan sisi terpanjang, A sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Untuk mencari sisi B ini, maka B sama dengan C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Ya, untuk lebih mudah mengingat, kita lihat untuk mencari sisi miring, sisi yang terpanjang, itu rumusnya ditambah. Kalau yang bukan sisi terpanjang, maka rumusnya dikurangi. Nah, itu untuk lebih mudah mengingatnya. Baik, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Contoh yang pertama, kita lihat, kita akan mencari sisi X ini. Sisi X ini adalah sisi yang terpanjang. Kalau terpanjang, maka nanti ditambah. Maka X sama dengan akar 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat, sama dengan akar 9 ditambah dengan 16, sama dengan akar 25. Akar 25 itu sama dengan 5, di mana satuannya adalah cm. Jadi panjang
X ini adalah sisi yang terpanjang, panjangnya 5 cm. Ini dia jawabannya. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Baik, kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Untuk yang contoh yang kedua ini, panjang sisi P ini, ya, panjang sisi P ini sisi terpanjang atau bukan? Ternyata P ini bukan sisi yang terpanjang. Sisi terpanjangannya adalah 10 cm. Maka untuk mencari P, karena ini bukan sisi terpanjang, maka nanti dikurangi rumusnya, yaitu P sama dengan akar 10 kuadrat, ini 10 kuadrat, sisi yang terpanjang dikurangi dengan yang lainnya. Jadi akar 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat sama dengan akar 10 kuadrat itu 100 dikurangi 8 kuadrat itu 64 sama dengan akar 36, di mana akar 36 itu hasilnya adalah 6 dan satuannya adalah cm. Jadi panjang sisi P sebesar 6 cm. Nah, itu jawabannya. Mudah bukan? Kita lanjut lagi untuk contoh yang terakhir, yang ketiga. Nah, ini contoh yang ketiga. Yang akan dicari adalah sisi R ini. R ini sisi terpanjang atau bukan? Ternyata bukan. Maka untuk mencari sisi R, itu nanti rumusnya dikurangi, yaitu sisi terpanjang dikurangi dengan sisi yang lainnya. Maka R sama dengan akar 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, di mana sisi miring dikurangi yang bukan, sama dengan akar 13 kuadrat itu adalah 169 dikurangi 5 kuadrat 25. Maka kita hitung ketemunya 69 dikurangi 25, ketemu akar 144, di mana akar 144 itu hasilnya adalah 12 cm. Seperti inilah pembahasan teorema Pythagoras. Sangat mudah sekali. Demikian tutorial kami. Semoga video ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.